Kita semua kan setuju ya, teknologi itu harusnya bikin hidup kita jadi lebih gampang, lebih baik. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya teknologi yang kelihatannya canggih banget, keren banget, seringkali malah gagal total pas dicoba di tempat-tempat yang justru paling butuh bantuan? Yuk, kita bedah bareng-bareng misteri ini. Coba deh kita dalami lagi. Bayangin, ada aplikasi super canggih yang katanya bisa mengubah segalanya. Tapi pas di lapangan, di sebuah desa terpencil, atau di lingkungan yang fasilitasnya kurang, aplikasi itu sama sekali nggak kepake. Apa ya yang salah? Nah, untuk bisa jawab pertanyaan itu, kita mesti paham dulu kalau digitalisasi itu, ya ibarat pedang bermata dua. Bisa jadi penolong, tapi bisa juga jadi masalah baru. Ini dia dua sisi medalinya. Di satu sisi, harapannya gede banget. Teknologi digital bisa jadi jembatan, kasih akses yang sama rata buat semua orang ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Keren kan? Tapi di sisi lain ada risiko yang nggak main-main. Kalau kita nggak hati-hati, teknologi yang sama justru bisa jadi tembok raksasa yang bikin jurang antara yang mampu dan yang kurang mampu jadi makin dalam. Dan inilah yang akhirnya terjadi. Muncul apa yang disebut daerah yang tertinggal. Ini bukan cuma angka-angka di laporan ekonomi loh. Ini soal cerita nyata tentang komunitas-komunitas yang merasa ditinggalkan, seolah-olah kereta cepat inovasi digital itu cuma lewat aja tanpa pernah berhenti di stasiun mereka. Oke, akar masalahnya tuh sebenarnya ada di sini. Kita sering banget cuma fokus ke satu jenis perkakas aja, padahal sebetulnya ada dua yang harus jalan bareng. Yuk, kita kenalan sama keduanya. Yang pertama, ya jelas, infrastruktur digital. Ini semua yang berbau teknologi, kabel fiber optik, menara sinyal, server data, software, pokoknya semua yang bikin dunia online kita bisa jalan. Terus yang kedua, dan ini nih bagian yang sering banget kita lupain, adalah infrastruktur sosial. Ini bukan soal kabel atau kode, tapi ini soal manusia, soal tempat, dan soal hubungan antar manusia. Inilah fondasi sebuah komunitas yang sesungguhnya. Ada sosiolog namanya Eric Klinenberg yang ngejelasin ini dengan pas banget. Infrastruktur sosial itu ya semuanya, mulai dari perpustakaan, taman kota, sekolah, sampai kelompok arisan di lingkungan kita, atau pasar tradisional. Ini adalah tempat-tempat di mana kita ketemu, ngobrol, bangun kepercayaan, dan ya, jadi sebuah komunitas. Nah, perbedaan antara dua infrastruktur ini jadi krusial banget waktu kita ngomongin soal gimana cara pemerintah bikin kebijakan. Intinya sih ada dua pendekatan utama. Coba lihat deh, di satu sisi ada kebijakan aspasial. Gampangnya ini pendekatan satu resep untuk semua. Bayangin aja program nasional yang sama persis dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Nah, bandingin sama yang di kanan, kebijakan berbasis tempat. Ini lebih kayak baju yang dijahit khusus, disesuaikan banget sama kebutuhan unik di tiap daerah. Dan disinilah letak persoalannya. Kebijakan yang satu untuk semua itu, meskipun niatnya baik, kalau nggak mempertimbangkan gimana kondisi asli di lapangan, malah bisa bikin kesenjangan yang tadinya mau diselesaikan jadi makin parah. Lantas, gimana dong cara kita menghubungkan semua potongan puzzle ini? Untungnya, para peneliti udah mengembangkan sebuah kerangka kerja yang gampang banget buat kita pahami. Semacam peta gitu deh. Nah, ini dia petanya. Coba bayangin ada 4 kotak ya. Garis yang dari atas ke bawah itu soal kebijakan. Yang di atas itu buat kebijakan satu untuk semua. Yang di bawah buat yang disesuaikan lokal. Terus, garis yang dari kiri ke kanan itu soal infrastruktur. Yang kiri itu sosial, alias yang fisik dan komunal, sementara yang kanan itu digital. Dengan peta ini, kita bisa lihat di mana posisi sebuah program dan gimana hubungannya satu sama lain. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh-contoh di dunia nyata untuk tiap kotak di peta ini. Kita mulai dari kotak kanan atas. Ini adalah gabungan kebijakan nasional dengan teknologi digital. Contoh kerennya itu Leicester Line di Belanda, hotline nasional untuk pencegahan bunuh diri. Siapapun, dimanapun di negara itu, bisa menelpon. Ini contoh sempurna gimana teknologi bisa mengisi kekosongan saat dukungan langsung di lingkungan sekitar mungkin nggak ada. Oke, sekarang kita geser ke kiri bawah. Nah, ini dia jantungnya komunitas. Infrastruktur fisik yang benar-benar disesuaikan untuk warga sekitar. Contoh klasiknya ya, perpustakaan umum. Di sana kan bukan cuma tempat pinjam buku, tapi sering jadi pusat informasi kesehatan, tempat belajar komputer gratis, atau bahkan tempat kumpul warga. Benar-benar menjawab masalah yang ada di lingkungan itu. Lanjut ke kanan bawah. Di sini kita lihat gabungan maut antara teknologi canggih dan kebutuhan yang super spesifik di lokasi tertentu. Contohnya, aplikasi You Can Go.
Ini bukan aplikasi peta biasa loh. Ini dirancang khusus buat ngebantu teman-teman tunanetra bernavigasi di dalam gedung-gedung tertentu, kayak museum atau perpustakaan di Inggris. Teknologi yang benar-benar dibuat untuk tempat dan komunitas spesifik. Terakhir, di kiri atas. Kotak ini nunjukin gimana kebijakan yang kelihatannya nggak terikat tempat pun ternyata sangat dipengaruhi sama kondisi sosial di lapangan. Contohnya, program voucher rumah. Secara aturan, vouchernya berlaku nasional. Tapi pada prakteknya, di mana sebuah keluarga akan memilih tinggal? Pasti dipengaruhi hal-hal yang super lokal kan? Kayak deket nggak sama keluarga? Bagus nggak sekolahnya? Gampang nggak transportasinya? Oke, jadi dari semua contoh tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Gimana caranya kita bisa bangun jembatan yang kokoh antara dunia digital yang serba cepat dan komunitas lokal kita? Jadi, masalah utamanya tuh jelas banget kan? Sering banget ada gap atau jurang pemisah antara layanan digital yang dibuat seragam dan efisien dengan kebutuhan orang-orang di lapangan yang unik, beragam, dan nggak bisa disamaratakan. Nah, jalan keluarnya butuh 3 langkah penting. Pertama, kebijakannya harus fleksibel, jangan kaku. Kedua, warganya harus diajak ngobrol dari awal, bukan cuma jadi penonton. Dan ketiga, harus ada kerjasama yang solid antara orang-orang teknologi dengan para tokoh masyarakat di lapangan. Intinya, saling mendukung, bukan jalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya, kuncinya itu cuma satu, keseimbangan. Kita harus manfaatin kekuatan dan jangkauan teknologi digital, tapi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan kekuatan dari sebuah jabat tangan, obrolan tatap muka di taman, atau rasa kebersamaan yang bikin sebuah tempat terasa seperti rumah. Jadi sekarang, coba deh lihat sekeliling kamu. Di lingkunganmu sendiri, teknologi itu lebih sering jadi jembatan yang menghubungkan orang, atau justru jadi tembok yang bikin kita makin berjauhan? Karena jawaban dari pertanyaan itu pada akhirnya akan menentukan masa depan tempat yang kita semua sebut rumah.